Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ustazah Umi Haniah pada pelajaran IPS kelas 8 semester 2. Kita masuk kepada materi kondisi masyarakat pada masa penjajahan. Ya, lanjut dari pertemuan yang lalu yaitu kedatangan bangsa Eropa, penjelajahan bangsa Eropa. Ya, apa sih tujuan pembelajaran kali ini? Yaitu menganalisis pengaruh monopoli dalam perdagangan yang dilakukan oleh VOC, menganalisis pengaruh kebijakan kerja paksa yang dilakukan oleh Herman Willem Daendels, menganalisis pengaruh sewa tanah oleh Raffles. Nah, sekarang mulai dengan VOC. Ya, apa yang dimaksud dengan monopoli yaitu penguasaan yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. Ini pengantar dulu ya. Dampaknya ya otomatis pedagang tersebut dapat menentukan harga jual dan harga beli. Nah, kita mulai awal mula monopoli dikarenakan dibentuknya VOC atau Verenigde Oost-Indische Company pada tanggal 20 Maret 1602 agar tidak terjadi persaingan dagang antar pedagang Belanda yang datang ke Indonesia. Tokoh pencetus pembentukan VOC namanya Johan van Oldenbarnevelt. Gubernur Jenderal VOC yang pertama namanya Pieter Both. Kemudian pusat kegiatan VOC ada di Ambon, kemudian dipindah ke Batavia sejak tahun 1619 pada masa Jan Pieter Soenkoen memerintah. Nah, karena VOC ini adalah organisasi dagang yang isinya para pedagang dan dia kemudian diberi hak untuk memerintah di Indonesia atau sering disebut Heeren 17 karena punya tugas ganda, maka dia diberi hak istimewa yang disebut hak oktroi. Hak oktroi. Nah, apa itu? Yang pertama hak monopoli perdagangan, hak mengangkat tentara, hak mengumumkan perang dan mengadakan perjanjian dengan raja, hak mengangkat pegawai, dan hak mencetak uang. Nah, kemudian untuk memperoleh dana untuk menjalankan roda pemerintahan, VOC membuat aturan paksaan VOC. Yang pertama namanya verplichte leverantie atau penyerahan wajib hasil bumi. Jadi semua hasil bumi wajib dijual kepada VOC atau wajib diserahkan kepada VOC. Contingentenstelsel atau pajak hasil bumi. Hak ekstirpasi yaitu hak untuk membakar tanaman rempah-rempah yang hasilnya melimpah agar harga rempah-rempah di pasaran dunia tetap stabil. Yang terugikan adalah rakyat karena tidak jadi panen raya. Preangerstelsel, kewajiban menanam kopi bagi rakyat Priangan. Pelayaran Hongi, yaitu pelayaran bersenjata lengkap untuk mengawasi perdagangan gelap rempah-rempah di perairan Maluku. Ternyata rakyat akhirnya menjual ke pedagang asing, tidak ke VOC. Nah, kemudian monopoli perdagangan. Nah, di samping tindakan tersebut, ternyata VOC juga melakukan perluasan kekuasaan dengan cara perang militer. Pada masa Gubernur Antonio van Diemen, pada masa Gubernur Jenderal Johan Matsuyker, kemudian pada masa Gubernur Jenderal Risklof van Guns, dan pada masa Gubernur Jenderal Cornelis Jansen Spilman. Ini selalu melakukan peperangan kepada raja-raja atau kerajaan-kerajaan di Indonesia. Oke, karena yang memerintah adalah sekumpulan pedagang yang selalu mempertimbangkan keuntungan bagi dirinya sendiri, maka terciptalah korupsi di Indonesia. Maka akhirnya VOC bangkrut dan dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799 karena kasnya kosong. Kenapa? Karena pegawai VOC korupsi untuk membiayai perang Diponegoro, pegawainya tidak cakap melakukan monopoli, wilayah Indonesia tidak sebanding dengan jumlah pegawai. Kemudian adanya perdagangan gelap dan mendapat saingan dari negara lain, contohnya adalah EIC, ini adalah organisasi dagangnya Inggris, dan untuk membayar biaya gaji pegawai. Oke, akhirnya dibubarkan oleh Republik Batav pada tanggal 1 Januari 1800. Sebuah hutang diambil alih oleh Republik Batav. Siapa sih Republik Batav? Jadi
rakyat itu pernah tidak suka kepada raja, kemudian ingin menggulingkan raja dan dibantu oleh tentara Prancis pimpinan Napoleon Bonaparte. Akhirnya raja bisa digulingkan, tetapi bukan rakyat yang memerintah kerajaan Belanda, tetapi malah Napoleon Bonaparte mengirimkan adiknya Raja Louis Bonaparte untuk menjadi raja di Belanda, dan Belanda dirubah dengan nama Republik Batav. Lalu mengirimkan gubernur jenderal namanya Herman Willem Daendels. Nah, dia kemudian memerintah dengan kebijakan yang terkenal namanya kerja paksa atau kerja rodi. Ya, lanjut ya. Apa sih tugas utama Daendels? Yang pertama adalah mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Inggris ingin merebut ke Indonesia pada waktu Belanda dikuasai oleh Prancis. Nah, karena tahu Inggris ingin merebut, maka dia bertugas mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Yang kedua, mengatur pemerintahan di Indonesia, termasuk membereskan keuangan. Kemudian, akhirnya, dia melakukan tindakan di bidang keuangan. Yang pertama yaitu mencetak uang kertas, tetap memberlakukan kontingentenstelsel, tetap memberlakukan verplichte-leveransie, tetap memberlakukan preangerstelsel. Dan kemudian tindakan di bidang keuangan yang lain yaitu menjual tanah pemerintah kepada pihak partikuler atau pihak swasta, yaitu pedagang dari Arab, Cina, dan lain sebagainya untuk memperoleh uang cash untuk menjalankan roda pemerintahan. Di bidang pemerintahan, membagi Pulau Jawa menjadi 9 karesidenan atau prefektur, tujuannya untuk mengurangi kekuasaan para raja. Kemudian mengangkat bupati menjadi pegawai pemerintah, ini juga mengurangi kekuasaan bupati. Mengadakan pengadilan keliling, jadi diadili di tempat kejadian. Mencampuri urusan keraton dan menurunkan Sultan Banten. Oke, sekarang tindakan di bidang militer. Ya, melakukan kerja rodi atau kerja paksa, membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan yang sering disebut Groot Postwork, karena setiap 1 kilometer dibangun pos penjagaan yang diarahkan ke laut. Membangun armada laut di Merak dan Ujung Kulon, membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya, serta mengangkat tentara dari bangsa Indonesia. Ya, apa sih tujuan dibangunnya Jalan Anyer sampai Panarukan? Ya, intinya adalah untuk perekonomian ini menjadi sarana transportasi agar hasil bumi cepat dan efisien, kepentingan militer, juga untuk penghubung kota-kota penting di Pulau Jawa yang merupakan penghasil berbagai tanaman ekspor. Akibat diadakannya kerja paksa atau kerja rodi, membangun Jalan Anyer sampai Panarukan atau Jalan Daendels atau Jalan Pantura, ribuan rakyat meninggal dunia karena kelaparan dan penyakit yang diderita. Nah, karena kekejamannya ini, akhirnya Herman Willem Daendels ditarik pulang ke Belanda, digantikan Jan Willem Jansen. Ini dia wajah Jan Willem Jansen. Tetapi hanya memerintah sebentar karena Inggris ternyata benar-benar datang dan bisa menguasai Batavia. Akhirnya Jan Willem Jansen kalah berperang melawan pasukan Inggris di Kalituntang, ya, di Surakarta, kemudian ditandatanganilah kapitulasi Tuntang pada tanggal 18 September 1811. Berakhirlah pemerintahan Republik Batav di Indonesia digantikan oleh pemerintahan Inggris dan dikirimlah Thomas Tempest Raffles ke Indonesia dengan perekonomiannya yang disebut land rent. Nah, ini sejak Inggris menguasai Indonesia, Gubernur Jenderal Lord Minto membagi wilayah daerah jajahan Belanda menjadi 4 gubernermen atau provinsi, yaitu Malaka, Sumatera, Jawa, dan Maluku, dan diserahkan kepada Thomas Tempest Raffles. Nah, inilah kebijakan Thomas Tempest Raffles di bidang ekonomi, terkenal dengan nama sewa tanah atau land rent system atau landelijk stelsel dalam bahasa Belandanya. Ini ketentuan dalam sistem sewa tanah. 1. Petani harus menyewa tanah walaupun dia adalah pemilik tanah tersebut. 2. Harga sewa tanah tergantung pada kondisi tanah, subur atau tidak subur. 3. Pembayaran uang sewa dapat dengan uang. Bagi yang tidak memiliki tanah tetap dikenai pajak per kepala, isinya tetap memberatkan bangsa Indonesia.
Nah, bagaimana dengan kondisi rakyat pada sistem sewa tanah? Ya, sewa tanah tetap memberatkan rakyat. Sistem sewa tanah seakan-akan rakyat tidak punya tanah. Hasil sewa tanah jelas untuk kepentingan penjajah. Nah, akhirnya sistem sewa tanah ini gagal. Kenapa? Karena sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah, karena tidak semua rakyat memiliki tanah yang sama. 2. Sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah. 3. Keterbatasan jumlah pegawai. 4. Masyarakat belum mengenal uang. Nah, tetapi Raffles juga meninggalkan sesuatu di Indonesia. Yang pertama adalah mengarang buku History of Java, yaitu sejarah tentang kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa. Kemudian menemukan bunga bangkai atau yang disebut Rafflesia arnoldi. Rafflesia dari kata Raffles, Arnoldi adalah ahli botani atau ahli biologi yang menemukan bunga bangkai di Bengkulu. Ya, kemudian mendirikan lembaga ilmu pengetahuan namanya Batavias Genoskap. Kemudian istrinya Olivia Marian mendirikan Kebun Raya Bogor. Di samping itu dikarang buku History of Sumatra oleh Marsden. Kemudian dilakukan pemugaran Candi Borobudur oleh Van Eyck. Kemudian dikarang juga buku History of East Indian Archipelago oleh Crawford. Nah, ternyata Raffles juga melakukan kerja rodi pada masa pemerintahnya yang sering disebut Banjarmasin Enormity oleh Residen Alexander Hare di Kalimantan, yaitu mengirimkan rakyat Jawa untuk kerja paksa di Kalimantan membuka lahan pertanian. Ya, sekian saja materi kali ini. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan share. Juga aktifkan lonceng notifikasinya ya agar dapat informasi video-video dari Ustadzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut video yang kedua, yaitu Van den Bosch dan Open Door Policy.